Dah. Satu. Kok gue tinggi ya di sini? 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kami. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama aku Gustira Haryani. Dan di sini aku ditemenin sama teman-temanku nih. Teman-teman boleh kenalin diri dulu nggak? Ya, saya Yang Muhammad Farid Irham. Perkenalkan, nama saya Akbar Andayani. Nama saya Lutfi Mulanza Gania. Makasih. Halo semuanya. Salam kenal. Ya. Halo. Baik, jadi langsung mulai aja ya. Ya, Ya, langsung aja nih. jadi guys, nih hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu topik podcast hari ini, yaitu tentang Transjakarta. Yang pasti kalian sangat familiar untuk banyak orang yang khususnya tinggal di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Karena ya Transjakarta itu salah satu apa sih, lupa gue. Sama ya buat berkeliling kota. Ya, salah satu transportasi utama untuk mengelilingi kota Transjakarta dan sekitarnya. Buat kita yang tinggal di Jakarta, Transjakarta itu menjadi pilihan utama untuk berkeliling kota. Namun, meskipun banyak keuntungan yang ditawarkan, masih ada beberapa masalah yang sering muncul. Yang seperti kita tahunya ada beberapa yang akan dibahas nantinya. Terutama terkait perubahan rute yang mendadak, itu salah satunya, dan yang lainnya metode pembayaran yang terbatas. Nah, pada podcast hari ini kita akan menjelaskan tentang kedua topik itu dengan secara detail. Mungkin dilanjutkan dengan Lutfi ya. Transjakarta nih emang bantu banget ya buat kita nih yang hidup di Jakarta buat hindarin macet gitu. Tapi nih ya ada beberapa masalah gitu yang barangkali muncul gitu. Salah satunya tuh kayak masalah perubahan rute yang tiba-tiba perubahannya mendadak gitu. Terus yang bikin itu tuh bisa bikin bingung kita juga nih sebagai penumpangnya, apalagi kalau informasi tentang perubahan itu tuh nggak sampai gitu, nggak cepet datangnya kabarnya. Betul banget itu, Lutfi. Nah, selain itu tuh juga ada sih masalah soal metode pembayaran, banyak jadi masalah. Sekarang tuh Transjakarta masih mengandalkan kartu elektronik ya nggak sih? Padahal gitu. di era digital sekarang nih banyak orang lebih suka pakai e-wallet kayak GoPay atau OVO gitu. Bayangin aja nih kalau kita kehabisan saldo kartu, terus nggak ada mesin top up di sekitar halte gimana? Itu bisa bikin perjalanan jadi lebih lama dan repot, nggak sih? Betul Iya banget. nggak? Ya bener lah, ya. Bener banget tuh. Jadi hari ini kita bakal bahas secara mendalam masalah utama yang sering jadi di Transjakarta. Nah, perubahan rute yang mendadak atau keterbatasan komponen pembayaran ini, kita juga bakal ngasih beberapa solusi yang membantu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan Jakarta. Ya, jadi seperti yang tadi semuanya bilang ya, ya pasti pernah naik Transjakarta dan pasti beberapa dari kita pernah mengalami hal-hal yang seperti tadi, seperti masalah rute yang jika ada jalan diblokir akan berubah, atau masalah tadi transaksi ya kalau nggak salah. Iya. Iya. Benar, betul, Doi. Nah, Pembayaran. pada podcast hari ini kita akan membahas dan bakal mencoba menggali lebih dalam lagi tentang masalah-masalah tersebut dan mengasih solusi-solusi yang mungkin bisa membuat layanan ini menjadi lebih baik untuk di masa kedepannya. Baik, untuk pertama kita akan masuk ke masalah pertama, yaitu perubahan rute yang mendadak. Jadi pada segmen pertama ini saya akan bercerita sedikit. Jadi saya pribadi pernah mengalami kejadian yang cukup
bikin frustasi terkait perubahan rute. Nah, misalnya waktu itu saya lagi dalam perjalanan ke kantor, saya sudah sampai di halte menunggu bus yang seharusnya menuju kantor. Tiba-tiba ada pengumuman di Twitter yang memberitahu bahwa rute yang biasa saya naik itu dialihkan ke jalan lain karena adanya penutupan jalan. Nah, informasi itu hanya disampaikan lewat media sosial, dan nggak semua orang seperti saya tidak mengetahui perubahan yang mendadak tersebut. Apalagi orang yang nggak aktif media sosial tentunya tidak akan terupdate oleh info itu. Jadi itu Wah, sebuah masalah ya. itu bisa jadi ngerepotin banget nggak sih, Dit? Iya, sangat repotkan. Karena kalau nggak dapet info dengan cepat itu bisa-bisa kita bingung, terus bisa juga kita jadi telat. Nah, aku juga pernah nih ngalamin hal yang serupa. Bahkan kadang perubahan rute itu diumumin di halte, tapi nggak cukup detail. Biasanya cuma ada tulisan rute dialihkan tanpa penjelasan apapun lebih lanjut tentang rute alternatif atau estimasi waktu perjalanan. Nah, itu tuh bikin penumpang jadi nggak tahu harus kemana gitu. Iya sih. Tahu nggak? Yang lebih parahnya lagi nih. Kadang info yang disampaikan tuh nggak lengkap gitu loh. Terus Iya. ya infonya juga lambat gitu. Jadi pernah nih, aku pernah nunggu nih di halte. Terus tiba-tiba ada pengumuman kalau bisnya tuh bis dari arah Senayan tuh nggak lewat ke halte yang aku iniin. Tapi nggak ada info lebih lanjut. Info lebih lanjut itu kayak ada bus lagi nggak sih yang bakal lewat di halte aku ini gitu. Jadinya aku harus nyari alternatif sendiri. Terus nggak ada tunjuk juga yang jelas gitu tunjuknya. Yoi, bener banget tuh Lutfi. Itu jadi masalah besar ya. Apalagi kita penumpang yang nggak tahu harus bagaimana. Ya, Nah, betul. apalagi ada dari kabar terbarunya kan, itu kan dari ada juga nih pengumuman dari KRL. Nah, itu kan dari untuk jalur Cikarang ke ujungnya situ, kampung apa itu. Nah, itu ada jalur kereta KRL gitu. Itu ada perubahan apa nama itu dalam berita lah ya. Itu kan ada itu itu stasiun BNI. Nah, itu ada berdekatan dengan stasiun hal itu karet. Nah, antara dua itu kan deketan. Nah, dari informasi yang saya tahu itu si menteri kita itu katanya si karet ini mau ditutup gitu. Nah, jadi itu kadang ya itulah kadang mau tutup jadi nggak tahu informasinya nanti dapat apa enggak gitu. Jelas ya. Ya. Iya. Jadi saya rasa salah satu solusi dari transportasi ini bisa memberikan informasi secara lista. Misalnya ada salah kayak ada perbaikan, apalagi di saya daerah sekitar Jakarta Timur nih kan ada banyak proyek tuh kan. Apalagi ujung sampai ke Halimun itu lebih lah kalau mau. Nah itu setiap pagi itu kan selalu ada kayak ya macet gitu kan orang pada kerja. Apalagi itu dia yang awalnya lajurnya ada 4 diambil makannya itu diambil itu wilayah 3 jalur jadi disiapin cuma 1 lajur. Jadi pada orang pada rebutan kan mau lewat 1 lajur itu karena itu nggak efisien gitu kan kalau nggak ada itu. Apalagi kadang di bus 4 ini dari Pemuda Merdeka itu nggak ada informasi sama sekali. Kadang itu walaupun busnya 4, apa namanya angkanya 4. Nah, itu ada juga yang berhentinya sampai flyover. Nah, itu kan muter nanti ada sebagian bus itu 4 juga tuh busnya. Biasanya kan bus itu kan sampai ke bus 4 itu kan muternya di apa nama itu di Galunggung. Nah, sebagian juga 4 juga busnya ini nomor 4. Ada juga yang muter sampai flyover doang, muter gitu. Nah, kadang saya juga pernah lah nyangkut Kadang tuh ini nggak sih, nggak sesuai itu. Kadang dia pemerintah terakhir, tiba-tiba pemberhentian terakhir gitu nggak sih? Nggak jelas. Aku juga pernah. hanya itu aneh.
juga anjir. Iya, Tahu lah. Nah, dari itu kan nggak ada pengumuman lah di AT ini apa. Nah, kan Iya. teknologi sekarang kan udah maju banget. Jadi transportasi seperti Jakarta, KM Lab, macam-macam kan bisa memanfaatkan di aplikasi mereka sebagai aplikasi lah update secara langsung gitu kan. Jadi yang bisa apa nama yang menginstal itu kan jadi nggak cuman pajangan gitu, nggak cuman beli tiket atau cuman rule waktu ada lah kayak waktunya jalurnya tapi kan nggak real time. Ya, benar-benar. setuju banget tadi sama Mas Rapsan bahwa untuk sekarang notifikasi dari aplikasi Transjakarta ini belum sepenuhnya live ya. Jadi seperti tadi yang pengalaman saya baru buka Twitter dulu, baru tahu informasi bahwa rutenya ditutup. Jadi aplikasi Transjakarta itu seharusnya bisa mengirimkan notifikasi langsung ke ponsel kita, mau itu melalui aplikasi atau melalui notif bahwa kita sudah ada di bus, lah langsung dikasih notifikasinya lewat SMS. Eh, jadi memberitahu adanya perubahan rute atau gangguan di jalur tertentu. Dan seharusnya ada fitur yang memungkinkan penumpang untuk memilih rute alternatif secara otomatis. Misalnya penumpang yang bisa naik ke A ke tujuan ke B bisa dipandu untuk beralih ke bus yang lain yang menuju ke tujuan serupa tanpa harus menunggu informasi tambahan. Iya, apalagi tuh kalau ada layar digital nggak sih di setiap halte yang nunjukin perubahan rute Ya, atau eh, rute dan estimasi waktu kedatangan bus berikutnya. Aku atau kalian juga penumpang bisa langsung lihat nih rute alternatif atau pemberitahuan nih tentang perbaikan atau perubahan layanan. Kalau gitu kan kita sebagai penumpang nggak perlu lagi nih bergantung pada satu sumber informasi aja, tapi kita bisa akses dari berbagai tempat di mana aja gitu, nggak harus di haltenya. Iya sih, harusnya kayak gitu. Terus selain itu juga aplikasi Transjakarta harusnya juga bisa ngasih peta interaktif yang nunjukin posisi bisnya dan halte-haltenya tuh secara real time gitu. Jadi kita juga sebagai penumpang nih, maksudnya bisa tahu apa di mana posisi bisnya lagi di mana secara real time-nya. Uh, jadi kita tuh nggak usah nunggu lama lagi kalau bisnya mau datang gitu. Jadi menurut saya sih itu bakal ngurangin kebingungan sama kekhawatiran kita juga sih sebagai pengguna ya kan. Oh, benar ya, itu pasti. Nah, untuk pengemudi ini pengemudi lah khususnya mereka juga akan mendapatkan informasi secara real time. Jadi apa namanya setiap pengemudi itu tahu mana aja bakal itu. Pasti pasti ada lah kayak tiap apa namanya tugas dulu dikasih tahu. Kadang tapi kan ada kadang pengemudi pengemudi itu langsung naik gitu. Jadi nggak tahu nanti. Nah, lagi ya tahu lah ada pengemudi yang mungkin HP-nya nggak mendukung apalagi ketinggalan masalah gitu ya. Nah, apalagi apalah mana ya gitulah. Pengemudi harus bisa mendapatkan update. Nah, pengemudi ini bisa harus ya wajib mendapatkan update update notifikasi dari apa nama seputar informasi jalur halte itu secara real dari informasi dari pusat kontrol. Pasti setiap halte itu ada server gitu kan. Nah, itu harus mungkin ada itu server. Tapi kadang di layarnya itu kalau bosnya datang kadang nggak dicatat gitu dalam layarnya. Jadi ya bingung. Iya Nah, sih. sehingga ya. mereka langsung mengarahkan usaha alternatif tanpa kebingungan biar Tapi kalau ada yang ada sama ada yang enggak layarnya tuh. ya karena Di sebagian di beberapa halte ada, tapi di beberapa halte lainnya tuh nggak ada. Iya sih. itu biasanya tuh kan ya karena haltenya juga udah lama gitu kan sebagian halte tuh belum di upgrade lah misalnya Iya, dibangun ulang gitu. Nah untuk revitalisasi.
daerah-daerah kayak apa namanya pinggir gitu kan ada tuh kan yang belum di haltenya juga belum apa namanya bangun ulang kan. Jadi Iya. ya itulah kadang belum diperbaiki servernya juga nggak bekerja lagi. Apa kurang mampu mengakses informasi terbaru. Iya sih. Itu Ya, eh, benar banget ya. Sangat setuju dengan tadi itu, dengan servernya itu yang kurang update dan eh, tidak semua halte bus ya tadi. Tidak semua halte bus itu speknya sama. Jadi kalau semua pihak baik penumpang maupun pengemudi mendapatkan informasi yang jelas dan cepat dan spontan pada hari itu juga, pada waktu itu juga, perjalanan akan pastinya lebih berjalan dengan lebih lancar dan lebih efisien. Tapi untuk itu semua, sistem teknologi Transjakarta harus lebih terintegrasi dan terkoneksi dengan baik agar informasi bisa disebarkan secara otomatis dan yang pastinya tepat waktu. Iya sih ya. Oke nih. Jadi sekarang kita masuk ke masalah nih yang selanjutnya. Ini masalahnya tuh nggak kalah meresahkan juga bagi kita buat penggunanya gitu. Terus masalah ini juga kayaknya banyak yang ngeluhin juga. Terus nggak kalah penting dari tadi masalah yang pertama. Masalahnya itu soal metode pembayaran di Transjakarta. Nah, saat ini kan Transjakarta cuman nyediain pembayarannya tuh cuman kartu elektronik kayak ini atau Jaklingko kan. Nah, untuk pembayarannya menurut aku juga nih kayak terbatas gitu nggak sih? Cuman ada berapa doang gitu. satu ya. Sedangkan kayak di zaman sekarang kan banyak ya, kayak e-wallet itu kan banyak kayak Dana, GoPay, OVO gitu. Iya sih, bener-bener. Kalau kita kehabisan saldo tuh, money, kita terus cari mesin top up di tengah rame-ramenya itu. Terus Mm. kadang mesin top upnya tuh penuh gitu. Terus apalagi pas di jam pulang kerja gitu, pasti rame kan mau top up sih, Mm. penuh itu, penuh banget. Terus aku juga pernah sih harus antri panjang cuman buat ngisi saldo. Itu tuh bikin waktu perjalanan jadi lebih lama, jadi makin lama juga. Jadi dengan semakin berkembangnya teknologi, kayaknya sekarang tuh Transjakarta harus mulai mikir metode pembayaran yang lebih fleksibel dan gampang gitu. Ya itu betul banget nah itu ya. Bikin keselin juga itu. Nah Bener kalau tuh. kita bener. Nah itu kalau kita bisa bayar pakai e-wallet atau kris gitu kan, itu bakal Nah, masih lebih praktis gitu. Jadi nggak perlu Yes. gunakan cuma satu metode pembayaran Astape gitu kan. Apalagi pas lagi down gitu sistem. Mungkin mana gitu. Apalagi kadang di mesin top up-nya itu kadang error gitu kan di satu halte. Nah, nggak mungkin lah kita kan itu kondisi haltenya itu kan jauh dari Indomaret, Alfamaret gitu. Kalau nggak di bank itu kan kadang-kadang pada jauh gitu kan, apalagi bagian pinggiran gitu. Itu kan pada jauh gitu untuk bagi top up. Jadi ya cuman kalau mau misalnya walaupun mau naik itu kan itu harus kalau mau pakai wallet itu kan cuma ada satu pembayaran gitu terapi. Nah, Iya kenapa betul. nggak pakai wallet air juga gitu? Karena kan bisa pakai apa namanya itu kris Sri Instan gitu. Scan selesai ya, dapat tiketnya. Jadi mereka milih pakai wallet yang cepat gitu. Jadi nggak perlu waktu banyak-banyak, cukupnya satu gitu kan sama HP itu cukup. Jadi kalau iya, iya. Transjakarta bisa memanfaatkan sistem pembayaran. Nah, seperti itu penumpang akan lebih merasa nyaman dan tidak terbebani dengan masalah saldo untuk mencari mesin top up lah itu. Iya, iya. Ya, Benar-benar. terutama QRIS ya. QRIS itu kan Hmm. sekarang kan salah satu cara paling populer ya untuk membayar apapun yang digital. Misalnya ke Indomaret pakai QRIS, ke
kantin yang di kampus itu juga pakai QRIS, dan semuanya sekarang pakai QRIS. Jadi QRIS itu eh, adalah salah satu solusi yang terbaik untuk masalah pembayaran di zaman sekarang. Dengan QRIS ini tentunya bisa bayar menggunakan berbagai aplikasi pembayaran, dan pastinya juga lebih cepat dan efisien. Transjakarta tentunya bisa mengintegrasi QRIS dengan mudah karena sudah banyak aplikasi yang mendukung sistem ini. Jadi penumpang tidak perlu khawatir lagi saldo habis atau kesulitan top up, dan tidak harus mencari lagi tempat-tempat yang susah untuk top up. Jadi langsung dan efisien. Aku juga kadang mikir sih, nggak semua orang tuh punya kartu elektronik. Terus juga nggak semua orang tuh punya handphone yang punya NFC itu loh, yang bisa top up langsung Ya, dari nggak semua handphone. HP punya NFC. Iya. Yes. Iya kan? Terus mungkin beberapa orang juga ngerasa lebih nyaman dengan metode pembayaran yang udah mereka tahu gitu nggak sih? Udah mereka kenal, udah sering mereka pakai kayak e-wallet, QRIS gitu. Jadi dengan ngasih banyak pilihan metode pembayaran, Transjakarta bisa jadi lebih inklusif dan mengakomodasi ya kebutuhan semua penumpang gitu. Selain itu juga kayaknya sistem pembayaran digital kayak e-wallet sama QRIS itu juga kayaknya lebih aman juga nggak sih? Iya. Jadi Nyaman. itu tuh nggak perlu khawatir kalau kartu kita hilang nih. Ya, Iya. benar-benar. Kalau kartu kitanya jatuh gitu kan waktu lagi di Jakarta kan bahaya banget tuh. Kayak banget Iya ya. kan lagi rame-ramenya tuh. Iya, takutnya Ngintip. takutnya dia ngambil kan kita nggak tahu juga kan. Jadi kayaknya kalau pakai metode pembayaran yang lebih modern, kita juga bisa ngelacak kayak pengeluaran kita nih. Misalkan buat transportasi kita habis berapa gitu kan. Itu kan bisa ada perhitungannya lah di Nenet. Terus juga bisa lebih mudah juga kan pakai aplikasi wallet tuh. Betul ya. Banget tuh. Lutfi. Nah, teknologi pembayaran ini juga memberikan kemudahan lah dalam hal transportasi, transparansi lah gitu. Nah, penumpang ini juga bisa udah melihat transaksi mereka, itu nengokkan historinya tuh apa aja kan. Kalau kartu itu kan kalau mau lihat transaksinya apa aja harus mesin top up itu. Iya. Apa namanya lihat transaksi itu cetak dulu. Kalau di e-wallet kan jadi enak. Lihatlah transaksi yang mereka habisin berapa gitu untuk transportasi. Nah, kalau Iya. aplikasi ini kadang bisa juga dapat promo dan diskon. Nah, konto udah menguntungkan gitu kan, dapat poin sekitar bisa ditukar kan. Iya. Bisa lah pakai Transjakarta gratis kan. Ini akan menarik kelebihkan penumpang dan tentu saja meningkatkan kenyamanan dan kepuasan kita. Betul banget. Nah, jadi kalau metode pembayaran yang lebih fleksibel seperti QRIS tadi dipakai, tentunya kita tuh sebagai pengguna nggak akan cuma meningkatkan kenyamanan penumpang, tapi juga mempermudah pengelolaan sistem pembayaran di Transjakarta. Semakin banyak metode pembayaran yang diterima, yang pasti semakin banyak orang juga yang akan bisa mengakses layanan ini dengan mudah dan terjangkau. Iya sih. Baik, jadi untuk segmen ketiga kita membahas tentang solusi terpadu dan inovasi teknologi. Sekarang kita tadi sudah membahas dua masalah utama ya. Tapi saya rasa solusi yang kita bicarakan tadi harus dilengkapi dengan inovasi teknologi yang lebih canggih. Misalnya aplikasi Transjakarta bisa lebih interaktif dan berbasis data, seperti menggunakan teknologi IoT dan Big Data untuk mengoptimalkan rute dan pembayaran. Benar, pastinya dengan IoT ya sih. Transjakarta bisa memonitor kondisi jalan dan kepadatan penumpang secara real time. Ini memungkinkan mereka juga untuk membuat keputusan yang lebih cepat tentang rute atau kapan bus harus diberangkatin. Terus juga
kapan bus itu berhenti, sehingga perjalanan menjadi lebih efisien dan fleksibel. Iya sih. Kayaknya selain itu juga penggunaan big data ini bisa kita gunain gitu buat mahamin pola perjalanan kita. Terus bisa ngoptimalin juga nih rute berdasarkan kebiasaan kita ini sebagai penumpang. Jadi kalau kayak gitu kan Transjakarta bisa nawarin layanan yang lebih bagus, lebih baik juga. Terus juga bisa sesuai sama kita nih sebagai penumpang, kebutuhan kita sebagai penumpang gitu loh. Iya, betul. Jadi semua inovasi ini akan sangat membantu untuk memberikan pengalaman lebih baik bagi penumpang, lah. Apalagi yang sering pakai. Dari segi kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi. Nah, harapannya Transjakarta atau aplikasi lah yang menyediakan layanan transportasi umum. Nah, bisa lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terus berinovasi untuk melayani masyarakat. Jadi agar nggak itulah apalagi zaman sekarang ya, bisa adalah teknologi terbaru. Ya, Iya sih. Betul. ya dengan adanya teknologi yang dibahas tadi, apa itu IoT, big data atau inovasi lainnya, tentunya akan mengoptimalkan Transjakarta sebagai apa tuh kalau orang transportasi, sebagai transportasi yang paling efisien di Jakarta. Oke, kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah yang tadi dan solusinya terkait Transjakarta. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana solusi teknologi bisa diterapkan oleh Transjakarta. Iya nih, semoga pihak Transjakarta juga bisa lihat dan mempertimbangin masukan-masukan yang kita bahas di hari ini. Harus dibahas. Juga semoga pengalaman kita sebagai pengguna bisa semakin baik nih dan Transjakarta juga makin efisien nanti buat kedepannya. Nah, terakhir kali, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast kita ini. Kalau kalian punya pengalaman atau ide terkait masalah ini, jangan ragu buat berbagi. Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe sama nyalain bunyi loncengnya adik-adik. Like juga ya. Oke. Jumpa di episode berikutnya. Kalau ada, terima kasih sudah mendengarkan. Thank you, Semoga guys. bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. See you guys. Annyeong.